hari ini kita akan belajar tentang dua materi. Saya pilih Zoom karena dilihat dari lokasi kampus yang cukup jauh untuk aktivitas hari Senin. Jadi saya minta untuk Zoom meeting ya, sehingga mempermudah. Tapi Zoom meeting pun ternyata tambah yang lain tambah telat-telat. Ya, ini luar biasa sekali ya. Mungkin karena sudah faktor kebiasaan mengatur waktu untuk belajar. Ya. Kalau saya sih tidak masalah ya. Yang rugi kan kalian. Kalau saya kan tugasnya cuma memberikan materi, terserah kalian mau datang telat, mau tidur, ya. Kalau dulu saya ketat dia ya. Jadi kalau siapa yang terlambat tidak boleh masuk ke Zoom. Kalau saya sekarang saya lebih 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 lihat mindsetnya mahasiswanya. Apa benar-benar mau belajar apa enggak? Kalau nggak mau belajar ya wes. Sakarepmu ya. Oke, ya. Jadi sekarang kita pertama belajar tentang penyakit kulit akibat parasit. Ya. Ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya sudah masuk apa belum? Izin daftar sebagai dokter. Hmm? Ketua kelasnya mana? Dia, Fatima ya. Izin ya. Oke, ini kita sebagai pendahuluan dia ya. Penyakit kulit akibat parasit itu seringkali berhubungan dengan suatu istilah namanya zoonosis. Ya. Zoonosis ini merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Biasanya dalam bentuk parasit hewani seperti tiga jenis yaitu scabies, pediculosis, dan juga cutaneous larva migrans. Pertama adalah scabies. Scabies dari terminologinya sendiri merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh Sarcoptes scabiei varian hominis. Nah, parasit sendiri untuk scabies bisa untuk hewan dan juga manusia. Kalau misalkan untuk hewan, namanya Sarcoptes scabiei varian canis atau animale. Ya. Sedangkan yang kita akan belajar di sini adalah Sarcoptes scabiei varian hominis, yaitu skabies yang disebabkan pada manusia. Siklus hidupnya itu mulai dari telur, kemudian sampai dengan dewasa memerlukan waktu 8 sampai 12 hari dan hidup pada epidermis kulit. Epidemiologinya terjadi pada lingkungan dengan sosioekonomi rendah dan hygiene yang buruk, dan transmisi dari skabies sendiri itu melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Ini merupakan parasitnya, dia adalah Sarcoptes scabiei varian hominis. Ini merupakan anggota dari parasit kelas Arachnida, subkelas Acari, kemudian ordo Astigmata dengan famili Sarcoptidae. Ukuran betinanya tuh dia 0,3 sampai 0,4 dan ukuran jantan tuh setengah dari ukuran betina. Jadi parasit betina itu biasanya lebih besar ya. Berbentuk oval, punggungnya cembung, perutnya rata, dia translucent atau tembus cahaya berwarna putih, kemudian tidak memiliki mata sehingga dia bekerja berdasarkan suhu ya, dan pada tunggal dewasa memiliki 4 pasang kaki. Nah, ini dari patofisiologinya, jadi pada saat terjadi kontak langsung maupun tidak langsung, kontak langsung ya artinya kamu kontak dengan orang yang memiliki skabies, ya kontak kulit secara langsung, tidur bersama, ya, ataupun memakai pakaian yang sama, ya, mandi di air yang sama, itu kontak langsung dia ya dari kulit ke kulit langsung. Tapi kalau kontak tidak langsung itu dalam bentuk yang tidak langsung, misalkan kamu apa namanya mencuci baju di tempat yang sama, dia ya, kemudian menggunakan benda-benda pribadi dari pasien, ya, kemudian apalagi menggunakan air yang sama dengan pasien, air mandi biasanya dalam bentuk tampungan air dia ya. Nah, itu bentuk-bentuk jenis penularan secara indirect kontak. Nah, pada saat terjadinya kontak langsung maupun tidak langsung, si parasit ini langsung menginvasi lapisan epidermis dari
kulit manusia. Di lapisan epidermis sendiri dia mulai melakukan perkembangbiakan ya, mulai dari telur, kemudian sampai ke larva, dan kemudian nimpa dan sampai dengan bentuk dewasa dia ya. Satu ekor parasit ya untuk Sarcoptes KB itu bisa berumur 30 sampai dengan 60 hari ya. Dan setiap hari itu dia bertelur antara 2 sampai 3 butir telur setiap hari. Terdapat cardinal sign untuk mendiagnosis KBS, yaitu adanya pruritus nokturnal atau gatal di malam hari. Kemudian biasanya terjadi secara berkelompok. Pada lesi kulit biasanya terdapat burau dari skabies atau bentuk terowongan, ya. Kemudian ditemukan adanya tungau Sarcoptes KB varian hominis. Untuk mendekatkan diagnosis biasanya 2 dari 4 tanda kardinal, ya. Nah, pada praktek klinis sehari-hari, kalau misalkan tidak ada pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi tungau dan juga untuk mendeteksi terowongan dari si tungau, biasanya kita pakai 2 tanda, yaitu pruritus nokturnal dan menyerang secara berkelompok. Ya, itu sudah cukup untuk mendiagnosis skabies pada pasien. Ini gambar parasitnya dan juga lesi kulitnya dia ya. Nah, ini biasanya yang gambar yang di sebelah atas, sebelah kiri itu dia berbentuk terowongan dia ya. Nah, terowongannya itu sebenarnya tidak bisa dilakukan pemeriksaan langsung dengan mata telanjang. Pemeriksaan terowongan itu harus dengan pemeriksaan penunjang. Nanti kita lihat di belakang ya. Kemudian tipe skabies yang biasanya paling berat itu adalah skabies berkrusta yang disebut sebagai Norwegian skabies. Ini dapat ditemukan gejala berupa dermatosis yang berkrusta, kemudian lesi hiperkeratosis yang non pruritus. Jadi dia biasanya tuh terdapat lesi yang berskuama yang tebal dia ya, dan bahkan karena terlalu tebal tuh gatalnya tuh bisa berkurang dia ya, karena pasien tidak merasa karena terlalu tebal dia ya. Kemudian dia sangat menular karena jumlah tungau yang sangat banyak dia ya, dan biasanya terjadi pada pasien dengan status imunitas yang rendah. Ini contohnya dia ya. Nah, pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan pada skabies sendiri untuk mendiagnosis terowongan itu biasanya dengan suatu tes namanya burrowing test. Kemudian ada dengan uji tetrasiklin dan juga pemeriksaan dermoskopi. Ya, jadi 3 itu untuk pemeriksaan penunjang melihat terowongan dari si skabies. Diagnosis banding dari skabies pertama adalah atopic dermatitis, kemudian gigitan serangga, kontak dermatitis, dan juga dermatitis herpetiformis. Terapi yang diberikan yaitu pertama adalah golongan sulfur precipitatum 5-10%. Ini tidak efektif terhadap stadium telur dan dapat dipakai pada anak-anak di usia kurang dari 2 tahun. Kemudian bensil benzoat emulsion 20-25%, efektif terhadap semua stadium. Kemudian gamma benzen heksaklorida 1%, efektif terhadap semua stadium, tetapi dia kontraindikasi pada anak usia kurang dari 6 tahun dan wanita hamil karena dapat menyebabkan toksik pada sistem saraf pusat. Kemudian crotamiton 10%, ini juga efektif terhadap semua stadium. Kekurangannya itu dia bersifat iritatif dia ya. Kemudian yang paling sering digunakan adalah permethrin karena lebih mudah didapat. Efektivitasnya sama, dia efektif untuk semua stadium, tetapi dia tidak bisa digunakan pada anak usia kurang dari 2 bulan, ya, karena resiko terhadap reaksi iritan, ya. Sehingga pada anak 2 bulan biasanya kita akan memberikan sulfur precipitatum, ya. Apabila terdapat infeksi sekunder pada pasien skabies, maka diberikan antibiotika baik oral maupun topikal. Cara pencegahannya yaitu seluruh keluarga dia harus diobati secara bersamaan.
Kemudian pembersihan lingkungan juga harus dilakukan secara simultan. Kemudian disarankan untuk mencuci dan menyetrika semua material yang berhubungan dengan investasi skabies. Ya, biasanya kita sarankan untuk merendam pakaian maupun spray yang terkena investasi skabies itu dengan air panas di suhu minimal 50 derajat Celcius. Itu sudah bisa membunuh parasit dan juga telur dari skabies. Ya. Kemudian bersihkan lingkungan rumah ya, spray dan lantai itu harus dibersihkan. Oke, selanjutnya ada pedikulosis. Oke. Pedikulosis sendiri itu dia merupakan infeksi pada kulit dan juga rambut yang disebut sebagai pedikulus. Pedikulus ini merupakan suatu obligat parasite, ya. Klasifikasinya ada 3, yaitu ada pediculus humanus varian capitis, itu menyebabkan pedikulosis capitis, ya. Kemudian ada pediculus humanus varian corporis, itu ada pediculosis corporis, dan virus pubis, yaitu pediculosis pubis. Pertama adalah pediculosis capitis. Pediculosis capitis sendiri merupakan infeksi kulit dan rambut pada kepala oleh Pediculus humanus varian capitis. Epidemiologinya itu sering pada anak-anak dan biasanya anak perempuan yang lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Usianya cenderung dari 3 sampai 12 tahun, sering terjadi pada penduduk dengan hunian yang padat, hygiene yang buruk, dan juga pengaruh iklim yang panas. Penularannya itu dari kontak langsung dari kepala ke kepala ataupun melalui perantara seperti bantal, topi, ataupun sisir. Ini merupakan parasitnya, dia ukurannya tuh 1,2 mm sampai 3,2 mm. Biasanya parasit itu betina lebih gede dia, ya. Dia tidak bersayap, berwarna abu-abu sampai dengan kemerahan. Stadiumnya mulai dari telur, larva, nimfa sampai dewasa, dan biasanya dia meletakkan telur itu di batang rambut ya, dekat dengan kulit kepala. Nah, biasanya dia ada mulai dari gejala-gejala ya, ataupun siklus dari manifestasi klinisnya. Untuk siklus hidup dia pasti akan menghisap darah ya, dengan mengsekresikan kelenjar saliva dari air liur. Kemudian dia akan muncul gatal pada pasien itu menggaruk, akhirnya terjadi erosi dan ekskoriasi atau perlukaan pada kepala. Selanjutnya dari luka itu dia menyebabkan infeksi sekunder, ya. Kemudian karena terjadi infeksi sekunder, akhirnya tuh rambut dia nempel-nempel ya, dia melekat satu sama lain. Nah, ini ciri khasnya kutu ya. Melengket karena adanya pus dan krusta, disebut sebagai plica pelonica. Dia ya, plica pelonica itu si rambut nempel-nempel ya. Jadi kalau kita periksa pasien dengan kutu rambut pasti dia nempel dia ya rambutnya. Nah, ini yang menyebabkan biasanya ada bau yang tidak sedap pada kulit kepala. Biasanya juga terjadi pembesaran kelenjar getah bening regional seperti di area retroauricula dan oksipital. Dia ya kemudian ditemukan dengan adanya telur ataupun parasit kutu pada rambut. Tanda dan gejalanya seperti adanya pruritus, kemudian krusta hemoragik pada scalp, dan juga ada telur pada rambut.
Diagnosis bandingnya adalah tinea capitis, kemudian dermatitis seborrheic. Pengobatannya itu dengan malation topikal 0,5 sampai dengan 1% topikal, gamma benzen heksaklorida, bensil benzoat. Kemudian bila infeksi sekunder, kita bisa menyarankan untuk mencukur rambut dan memberikan obat antibiotik baik topikal maupun sistemik. Cara pakai terapi krim di atas yaitu biasanya memotong rambut kita sangat menyarankan untuk membatasi pergerakan dari si parasit, ya, dan juga dapat lebih mudah mengaplikasikan pengobatan apabila rambut tidak terlalu panjang. Nah, biasanya kita minta untuk pasien diberikan lotion tersebut atau krim semua satu kulit kepala, kemudian ditutup dengan pembungkus kepala yang berbentuk plastik, ya. Setelah itu dibiarkan selama 8 jam semalam, dia. Baru besok paginya dia bilas, ya. Selanjutnya ada pediculosis corporis. Ini merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh Pediculus humanus varian corporis. Epidemiologinya pada orang dewasa, hygiene yang buruk, biasanya pada ini ya, di gelandangan dia, ya, sehingga disebut sebagai vagabond disease. Penyebaran tuh lebih sering pada daerah iklim yang dingin, jadi biasanya orang-orang yang malas ganti pakaian, ya. Penularannya itu biasanya melalui pakaian dan melalui kontak langsung. Nah, untuk Pediculus humanus varian corporis sendiri, dia morfologinya juga sama, ya. Jadi yang betina tuh lebih besar, ya. Kemudian dia biasanya tuh hidup pada pakaian, dia tanpa menghisap darah maksimal 3 hari. Jadi meskipun pakaian dibiarkan, dia tetap masih hidup, ya. Gejalanya berupa makula eritema, papul, krusta, dan ekskoriasi. Biasanya terdapat pada tungkai, kemudian neckline, aksila, punggung, dan juga pinggang. Biasanya juga ada lichenifikasi dan juga hyperpigmentasi, dan kadang-kadang bisa ditemukan infeksi sekunder dan pembesaran kelenjar getah bening regional. Ini contohnya, ya. Jadi kutu badan dia, ya. Biasanya untuk pemeriksaan penunjang untuk membantu diagnosis, biasanya ditemukan adanya kutu dan juga telur pada serat pakaian. Diagnosis bandingnya adalah neurotic excoriation, ya. Terapinya juga sama dengan antiparasit, bisa dengan gamma benzen heksaklorida, emulsi bensil benzoat, kemudian malation, dia, ya. Rendam pakaian dan juga benda-benda pribadi, air panas, dia, ya. Dan apabila ditemukan infeksi sekunder, maka diberikan antibiotik sistemik dan juga topikal. Selanjutnya adalah pediculosis pubis. Ini merupakan infeksi rambut di daerah pubis disebabkan oleh virus pubis. Sering terjadi pada usia dewasa muda. Pada anak-anak sering terjadi pada alis dan bulu mata dan batas rambut atas. Penularan melalui kontak fisik yang dekat dan juga sexual exposure. Nah, ini biasanya pada anak-anak dia, ya. Jadi pada bulu mata dan juga alis nih kadang-kadang ada infestasi dari parasit. Virus pubis sendiri dia ukurannya lebih pipi dan lebih kecil daripada pediculus. Ukuran jantan betina juga berbeda, ya. Betina lebih besar, dia memiliki sepasang kaki pertama, dia ada capitnya, dan biasanya itu si kutu ini dapat dilihat dengan mata telanjang, ya. Dan susah dilepaskan karena biasanya kepalanya masuk ke muara polikel. Gejalanya itu mulai dari papul eritema yang kecil, kemudian gatal pada area pubis, kemudian dia ada bercak hitam, ada dalam di lesinya itu dia ada black dot, dia, ya, pembesaran kelenjar getah bening regional, dan biasanya pada pemeriksaan penunjang
dengan mikroskopis didapatkan telur dan juga kutu pada rambut pubis. Ini contohnya dia ya pada area-area daerah kemaluan. Untuk terapinya sendiri, pertama yaitu dengan pemberian antiparasit ya, seperti yang lain, yaitu Gamexan, dan juga emulsi bensil benzoat. Kemudian pemotongan terhadap rambut pubis, dia ya, benda-benda pribadi juga akan direndam dengan air panas, dan juga harus kalau orang dewasa kita pertimbangkan untuk pengobatan terhadap partner seksual. Ini contoh beberapa jenis obat anti parasit yang beredar di pasaran komersial dia ya. Selanjutnya yang terakhir itu Cutaneous larva migrans atau disebut sebagai creeping eruption, merupakan satu bentuk inflamasi kulit berbentuk linear ataupun berkelok progresif karena invasi dari larva cacing tambang. Etiologinya tuh banyak dia. Yang paling sering adalah Ankylostoma brasiliensis dan juga Ankylostoma caninum. Dia ya. Biasanya terjadi pada usia anak-anak yang kontak tanpa alas kaki dia ya di tanah atau pasir. Penularannya itu langsung kontak langsung dengan larva yang infektif. Larva masuk mulai dari folikel rambut, orifisium kelenjar keringat, selanjutnya memberikan gejala seperti kemerahan dan gatal. Kemudian terjadi migrasi larva antara 2 sampai 5 cm per hari. Dia biasanya menimbulkan gatal, pasien yang menggaruk, dan selanjutnya menjadi infeksi sekunder. Klinisnya itu biasanya ada terjadi gatal dan panas, gatalnya lebih hebat pada malam hari, kemudian pada lesi awal itu berbentuk papul yang berbentuk linear berkelok, dia ya. Kemudian tampak kemerahan, selanjutnya itu papulnya mulai berkembang, dia ya, mulai menjadi papul yang eritematosa, dia ya. Dan selanjutnya papulnya akan menjalar berkelok-kelok berbentuk serpiginous lesion atau snake-like, polisiklik, dan terbentuk burrow yang bisa mencapai panjang beberapa sentimeter. Ini contohnya dia ya. Jadi contoh Cutaneous larva migrans ini tampak seperti benang-benang merah dia ya. Predileksinya biasanya pada area tungkai, plantar, tangan, anus dia ya, ataupun paha. Khasnya itu ya dia seperti benang-benang merah berkelok dia ya. DD-nya itu skabies dan dermatofitosis. Ya. Untuk terapi pada dasarnya si Cutaneous larva migrans ini dia bisa self-limiting disease ya. Karena si cacing itu tidak akan dia melanjutkan siklus hidupnya di kulit manusia. Tetapi untuk menyembuh secara sendiri itu dia butuh waktu. Dia antara bisa 14 sampai 21 hari. Tapi dalam tenggang waktu itu pasien biasanya sudah terganggu dengan klinis yang gatal, kemudian dia bertambah meluas dia ya. Jadi kalau seperti itu ya kita cepat-cepat obatin dia ya. Biasanya dengan menggunakan anti helminthes spektrum luas seperti albendazol ataupun tiabendazol. Dosisnya untuk albendazol itu 400 mg, kita berikan 1 kali sehari selama 3 hari berturut-turut, dan juga tiabendazol juga sama ya. Kemudian diberikan dengan krioterapi dia ya, atau bedah beku dia ya, dengan nitrogen cair dia. Kita semprotkan, tujuannya adalah untuk mematikan larva dari cacing. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan terkait parasit pada kulit? Izin bertanya, dokter. Gimana aja? Izin bertanya, dok. Iya, silakan. Untuk skabies itu kan bisa terjadi pada pasien imunokompromis juga, dok. Secara manifestasi itu bagaimana cara membedakan skabies pada pasien yang imunokompromis dan juga imunokompeten, dok, secara manifestasi dan juga untuk mendiagnosanya, dok.
Sebenarnya untuk skabies dia bisa pada umumnya bisa pada orang yang imunokompeten ataupun imunokompromis dia ya. Nah, contohnya misalkan pada imunokompeten ya dia tidak punya komorbid ya, tidak punya penyakit yang mendasar ya. Sedangkan pada imunokompromis biasanya dia ada komorbid ya. Untuk mendiagnosis dari secara klinis pada dasarnya tuh dia hampir sama. Ada gatal malam hari dia ya. Tidak ada yang membedakan dia ya. Tapi biasanya tuh lebih ke personal hygiene. Nah, biasanya kalau misalkan dia pada anak-anak tuh biasanya lebih rentan terjadinya infeksi sekunder. Jadi apa namanya? Biasanya kita lihat dalam bentuk nanah, pus yang lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa. Ya, kalau orang dewasa karena personal hygiene-nya sudah bagus, biasanya skabies tampak peradangannya tuh lebih lebih tidak kelihatan infeksi sekunder. Ya, biasanya dalam bentuk gatal dan juga papul eritema. Ya, dan juga ada ekskoriasi. Tetapi kalau pada anak-anak itu bisa dalam bentuk vesikel, pustul, ya, bisa bahkan ada ulkus, ya. Jadi proses inflamasi yang berat biasanya kita jumpai pada anak-anak. Ya, tapi kalau pada orang dewasa lebih ke klinis yang lebih ringan. Dipertimbangkan karena personal hygiene dari orang dewasa itu sudah lebih baik dibandingkan dengan anak-anak. Pertimbangan kedua adalah struktur anatomi kulit yang lebih tipis pada anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Sehingga respon inflamasi biasanya pada anak-anak itu lebih besar dibandingkan orang dewasa. Tetapi khusus untuk pasien yang imunokompromis, nah biasanya itu dia eh, tipe-tipe skabies yang kita temukan, misalkan yang lebih berat, ya, contohnya skabies Norwegian, itu sangat jarang, ya. Nah itu biasanya yang dimaksud dengan tipe imunokompromis yang skabies Norwegian itu biasanya pada pasien dengan HIV, ya, atau apa infeksi virus B20, ya. Nah itu kondisi yang sangat jarang, ya, jarang sekali. Karena biasanya kalau seperti itu kita lihat dia ya respon imunitasnya benar-benar rendah bergantung dari kadar CD4 ataupun viral load pada pasien. Ya. Tapi kalau pada umumnya antara komorbid seperti kalau cuma komorbid biasa seperti dia ada penyakit diabetes, ada penyakit jantung, nah itu biasa klinisnya tidak terlalu berat, ringan-ringan saja dia ya. Tidak seperti skabies Norwegian pada pasien dengan uh, infeksi B20 atau HIV. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Ada pertanyaan lain? Yang lain nggak masuk dia ya. Nanti kasih daftar nama yang mau masuk ke saya dia. Ini kan 68 berarti kalian yang masuk cuma 67. 67 kurang 79 berapa? 67 kurang 79 berapa dia, Fatima? Ada berapa berarti yang masuk? Izin dokter berarti kurang 12 orang dokter. Wah, banyak itu. 12 orang pada kemana? 12 orang itu aktif masuk kuliah apa enggak? 12 orang memang aktif masuk kuliah ataukah mereka memang sering nggak aktif? Hmm? Izin dokter, ada yang satu device, 2 orang, dokter. Kenapa kok gitu satu device 2 orang? Kok menghemat sekali kalian? Emang ini laptopnya error? Ya, seperti itu? Seperti itu dia. Jadi satu device
2 orang dia. Benar apa enggak itu? Izin dokter, iya dokter. Oke, dia ya. Jadi duet dia ceritanya ya dalam satu device dia ya. Sudah ada apa yang penting bisa dengerin ya. Oke, sekarang kita belajar tentang serangga dia ya. Ini jadi siapa yang rumahnya banyaknya serangga ya sudah kalian sambil lihat-lihat aja dia ya. Ini slide-nya cukup banyak dia yang serangga ini. Jadi benar-benar diperhatiin aja lebih ke jenis-jenis serangga dia ya. Oke, jadi selanjutnya tadi kalau reaksi kulit terhadap parasit, sekarang reaksi kulit terhadap serangga. Ya. Nanti yang akan kita pelajari di sini untuk yang reaksi kulit terhadap serangga itu mulai dari reaksi alergi akibat gigitan serangga atau insect bites, kemudian reaksi terhadap sengatan dari serangga, dan juga reaksi terhadap kontak dengan bagian tubuh serangga. Sebagai pendahuluan bahwa kasus untuk gigitan serangga ini hampir ditemukan di seluruh dunia ya, baik pada daerah yang beriklim sedang, kemudian dengan fenomena musiman, karena si serangga sendiri dia memiliki kemampuan untuk menggigit, menyengat, serta menimbulkan reaksi kontak. Oke, terhadap beberapa jenis serangga yang berperan terhadap hipersensitivitas kulit seperti golongan Diptera. Diptera itu baik lalat dan juga nyamuk. Kemudian golongan Coleoptera ya atau kumbang, Hemiptera dia ya, bedbugs atau kissing bugs atau kutu busuk. Ini siapa nih yang kasur-kasurnya jarang dibersihkan karena terlalu sibuk? Nah, siap-siap itu digigit kamu sama bedbugs itu dia ya. Kemudian Siponaptera dia ya, atau fleas dia ya. Kemudian Hymenoptera ya, dan Lepidoptera ya. Alergi terhadap gigitan serangga disebut sebagai suatu lesi yang berbentuk urtikaria papular. Ini merupakan salah satu bentuk penyakit kulit yang bisa dijumpai pada bayi dan juga anak-anak. Manifestasinya berupa papul yang dikelilingi oleh urtikaria, di tengahnya terdapat puntung bekas gigitan. Ini bisa bersifat kronik dan juga recurrent. Pada pemeriksaan efloresensi sendiri didapatkan bisa dalam bentuk suatu eritema, bisa nodul, bisa bula, bisa edema, bisa prurigo, bisa dalam bentuk papul, urtikaria, angioedem, atau bahkan bisa berkembang menjadi suatu infeksi pioderma yaitu selulitis. Pencegahan yaitu proteksi individu terhadap gigitan serangga. Secara epidemiologinya, insidensinya sulit diketahui, kemudian biasanya terjadi peningkatan tergantung dari iklim. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Biasanya untuk ras itu tergantung dari iklim di negara tersebut ya. Nah, kemudian lesi kulit itu bisa membaik sendiri atau swasirna, dan sampai saat ini dia ya dari data lihat bahwa di Indonesia laporan kematian akibat gigitan atau sengatan serangga itu belum ada. Tapi kalau dilihat dari berita-berita atau kejadian mungkin tidak dilaporin dia ya. Di sekitar kita tuh pasti ada dia ya, ada beberapa, cuma tidak dilaporkan ya. Sedangkan di luar negeri ini karena serangga ini juga dia tergantung dari geografis dia ya. Jadi ada beberapa jenis serangga yang mungkin tidak dijumpai di Indonesia dia ya. Nah, di luar negeri itu gigitan atau sengatan lebah itu sering menyebabkan terjadi reaksi anafilaksis bahkan kematian. Oke. Dari etiopatogenesisnya pertama adalah serangga itu termasuk golongan insekta dia ya, dari salah satu filum Arthropoda. Dia dapat menyebabkan kelainan kulit, dia memiliki beberapa struktur anatomi dia ya. Kemudian dia seringkali dikelompokkan berdasarkan beberapa penyebab, sebagai penularan penyakit ya, dia bisa sebagai suatu vektor atau mediator penyakit,
bisa menimbulkan suatu penyakit parasit, bisa juga menimbulkan suatu keracunan dia ya akibat toksin yang dikeluarkan oleh si serangga tersebut, bisa menimbulkan reaksi hipersensitivitas dia ya pada orang yang rentan dan juga bisa menyebabkan fobia disebut sebagai entomofobia. Ada yang fobia terhadap serangga di sini mungkin? Mungkin tempat tinggalnya nggak pernah lihat nyamuk gitu atau dia kalau lihat nyamuk kayak nyamuk mau telan dia itu ada apa enggak? Nggak ada ya, udah biasa hidup bersama nyamuk ya. Nyamuknya banyak nggak di tempat kalian? Hah? Ada Izin nggak ada? dok, lumayan banyak dokter. Lumayan banyak. Apalagi di kampus kan hutan-hutan ya kanan kiri ya. Ya, jadi pastilah banyak nyamuk ya. Oke. Selanjutnya itu serangga sendiri itu dapat menimbulkan suatu reaksi hipersensitif ya terhadap orang yang rentan, bisa menimbulkan mekanisme alergik di kulit melalui kontak secara langsung, bisa juga dari komponen tubuh serangga, mulai dari bulunya, serbuk sayap, toksin, ataupun bahkan dari saliva dari si serangga. Reaksi hipersensitivitas akibat toksin pada serangga sendiri dibagi menjadi yang tipe cepat dan juga tipe lambat. Tipe cepat yang berperan itu sinyal-sinyal seperti histamin, serotonin, kemudian formic acid ataupun kinin. Dan yang tipe lambat biasanya itu tergantung dari sistem imunitas atau respon imunitas seseorang. Untuk mekanisme alerginya melalui penyebab seperti pertama adalah gigitan. Nah, biasanya serangga yang menggigit ini bentuk-bentuk seperti ini dia ya. Kelabang, laba-laba, dia semut api atau nyamuk dia ya. Biasa untuk kelabang dia ya. Nah, itu dia bisa menimbulkan toksin dia ya melalui kukunya dia ya. Ini sangat nyeri dan bisa menyebabkan nekrosis pada kulit. Kemudian si laba-laba juga bisa dia menyebabkan toksin dia ya, apalagi golongan-golongan yang laba-laba besar dia ya, termasuk bentuk insek lain seperti semut api dia ya, bedbugs dia ya, itu biasanya dapat menimbulkan beberapa toksin. Nah, golongan suatu serangga ya yang disebut sengkenit dia itu biasanya pada saat gigitan itu biasanya langsung rasa terbakar dia ya. Kalau pada semut api atau fire ants dia karena toksinnya itu kuat dia bisa menimbulkan vesikel ataupun pustul yang berkelompok. Biasanya sangat gatal, pada kondisi yang berat bisa menyebabkan reaksi anafilaksis. Sedangkan pada nyamuk sendiri dia biasanya sekresinya dari saliva yang bisa menyebabkan suatu reaksi iritan. Biasanya klinisnya bentuk muncul lesi urtika ataupun papul yang gatal dalam beberapa hari. Nah, kalau kutu busuk atau bedbugs atau cimex, nah biasanya dia tidak nyeri, dia multiple, biasanya lesinya tuh lebih berkelompok. Nah, reaksi tubuhnya itu bisa dalam bentuk urtika, kemudian papul dengan punktum hemoragik, dan bisa menimbulkan gula pada pasien yang tersensitasi. Kalau tadi gigitan, sekarang yang sengatan. Nah, kalau sengatan biasanya yang menyengat itu dia lebah dia ya, golongan lebah dia ya. Lebah pekerja. Waduh, ini lebah pekerja ini biasanya lebah itu dia berkelompok ya. Kalau di ilmu parasit itu dia ada, kalau kita pelajari ilmu parasit itu ada lebah yang disebut sebagai queen bee. Ya, queen bee atau ratu lebah. Nah, queen bee inilah yang biasanya memimpin si lebah itu dia. Nah, kelompok lebah pekerja ya biasanya dia berkelompok dia ya, yang penghasil-penghasil maju itu dia. Jadi kalau dia satu sengat pasti yang lain ikut. Jadi kalau kalian lihat nonton film-film ya, apalagi film kartun gitu, dia ya, kalau sengatan tuh langsung dia satu gerombolan dia ya. Ini lebah nih beda sama kalau di orang Ternate bilang apa? Beda ya, apa sih namanya tuh? Lebah tipe lebah pekerja tuh beda sama yang sendiri-sendiri nih, apa di orang Ternate bilang apa? Yang orange-orange. Ofu dia ya. Beda. Apa ya? Nah, itu dia beda, dia lebih ke soliter, dia sendiri. Tapi kalau lebah pekerja itu dia ini yang bikin penghasil maju itu dia lebih berkelompok dia ya. Paham ya?
Nah, selain lebah itu yang menyengat itu kalajengking. Nah, ini toksinnya mengandung enzim anafilaktogenik dia ya, bersifat hemolitik, antigenik dan sitolitik dan neurotoksis sehingga pada saat gigitan kalajengking itu bisa terjadi reaksi sampai dengan shock dia ya. Selain sengatan bisa terjadi kontak langsung. Kontak langsung biasanya dia yang menyebabkan reaksi secara kontak langsung di kulit itu biasanya kupu-kupu pada fase larva ya atau ulat bulu. Wah, ini biasanya tuh sering tiba-tiba kamu duduk di pohon dia jatuh, wah, itu gatal sekali dia ya karena serbuk. Dari siapa yang pernah terpapar dengan ulat bulu? Nggak ada ya? Nggak pernah lihat? Dok, saya pernah dok. Kamu pernah dia, tapi gatal itu. Gatal dok, sampai merah dok. Oke, itu berarti ada contohnya ya. Udah, jadi gambaran klinisnya bisa dermatitis ya. Jadi bisa kulit menjadi merah, meradang, dia ya. Ada rasa panas dan juga gatal, ya. Karena si toksinnya ini mampu merusak sel tubuh sehingga sel tubuh akan berespon untuk mengeluarkan suatu zat yaitu histamin, serotonin dan juga heparin. Nah, biasanya untuk kontak langsung dia ya biasanya pada bagian bulu di bagian ventral abdomen dia ya biasanya itu golongan Lepidopterism dia ya dan juga bisa menimbulkan suatu kelainan giant urtikal. Kemudian untuk yang tungau, nah ini biasanya pada individu yang memiliki riwayat seperti asma bronkial dan juga atopik dia ya tungau debu rumah. Nah, ini biasanya langsung menimbulkan gejala ya. Biasanya dia langsung gatal-gatal ataupun langsung sesak nafas ataupun mata juga langsung cepat merah. Manifestasi klinis untuk gigitan dan juga sengatan dari serangga sendiri biasanya dalam bentuk urtikaria papular ya. Ini bentuk klinis yang sering dijumpai dia ya. Biasa pada area-area yang terbuka seperti kepala, leher dan juga ekstremitas. Untuk mendekatkan diagnosis sendiri, biasanya kita lihat adanya papul dengan punktum yang dikelilingi dengan lesi urtika dan juga area yang eritema yang muncul bersamaan dengan di tempat gigitan, ya. Biasanya dia lesi tersebut terbatas pada tempat gigitan, ya. Dan biasanya bisa menyebar luas dan sangat gatal. Lesi juga dapat berkelompok atau diskret dengan plak edema, bisa terjadi nodul dan juga lesi vesikulosa. Apabila terjadi garukan, bisa beresiko terjadinya infeksi sekunder bakteri ataupun bisa menularkan penyakit parasit yang menimbulkan bercak yang hiperpigmentasi. Lesinya itu biasanya bisa mengalami resolusi dalam 5-10 hari atau bahkan berminggu-minggu dan berbulan-bulan dan bisa reaktivasi ketika terjadi gigitan baru meskipun di lokasi yang berbeda. Ya. Nah, biasanya urtikaria papular ini juga disebabkan oleh akibat gigitan. Gigitan yang biasanya itu paling sering itu golongan mikrokarnivora, ya atau golongan fleas dia. Untuk golongan fleas ini biasanya gigitannya itu sebagiannya tidak nyeri karena mengandung bahan anestetik, ya, dan sebagiannya bisa nyeri dan gatal. Sebenarnya darah manusia itu berbahaya bagi nyamuk karena sifatnya bisa membeku ya atau menggumpal sehingga pada saat terjadinya gigitan si nyamuk ini dia akan mengeluarkan suatu enzim ya suatu enzim ya. Nah, gambaran klinis untuk sengatan dari lebah itu biasanya pasien akan merasa nyeri dia ya diikuti dengan edema dan juga kemerahan di setempat dia ya bisa menghilang dalam beberapa jam atau hari. Biasanya kalau pada individu yang sensitif itu bisa lebih hebat dan menetap lebih lama. Untuk patogenesisnya sendiri biasanya pada individu yang normal dia ya pada saat terjadinya gigitan serangga itu biasa meninggalkan bekas kemerahan atau purpura pada kulit dan bisa menghilang dalam waktu beberapa jam dia ya.
Tapi pada individu yang memiliki riwayat hipersensitif, biasanya dia akan menyebabkan sensitasi dan menimbulkan reaksi yang alergik. Ya. Biasanya untuk sengatan itu berhubungan dengan kantung fenom yang mengandung histamin, serotonin, mast cell degranulating peptide, kemudian ada kinin, fosfolipase, dan juga hyaluronidase, dan juga fosfatase. Pada reaksi sistemik sendiri bisa terjadi reaksi anafilaksis, gangguan pernafasan, dan juga vaskular, sedangkan reaksi lokal dalam bentuk pruritus, eritema, vesikel, ataupun bula, bisa dengan urtikaria, angioedem, serta urtikaria papular. Ya. Bisa terjadi desensitasi atau kekebalan atau hiposensitasi alamiah dapat terjadi setelah gigitan serangga berulang atau beberapa tahun. Nah, ini agak-agak pro dan kontra dia ya, karena ada beberapa teori yang menyimpulkan bahwa kalau misalkan dia digigit berulang-ulang dia ya, nah itu biasanya dia akan membentuk imunitas yang alamiah dia ya. Tapi kadang-kadang orang ya nggak akan mau digigit berulang-ulang dia karena menimbulkan reaksi kulit yang meradang berulang pada saat terjadi gigitan dari serangga. Reaksi alergi terhadap gigitan serangga itu berlangsung menjadi 3 tahap. Pertama itu tidak terjadi reaksi karena belum tersensitasi dia ya. Nah, biasanya pada saat terjadi sensitasi akan timbul reaksi alergi. Nah, setelah beberapa tahun terjadinya gigitan berulang mulai dari hipersensitif dapat diikuti dengan respon imunitas yang memberikan imunisasi alamiah ya, dan menimbulkan reaksi hiposensitivitas terhadap gigitan serangga. Ya. Reaksi yang terjadi bisa dalam bentuk reaksi yang tipe cepat ataupun lambat, bergantung pada derajat sensitasi dengan status imunitas seseorang. Nah, reaksi tipe cepat dan tipe lambat itu berbeda dia ya. Untuk tipe cepat biasanya terjadi setelah gigitan, bervariasi antara 1 sampai dengan 60 menit, bertahan 1 sampai 3 jam. Manifestasinya itu berupa urtika yang berbentuk irregular, pseudopodi, dan kadang-kadang dikelilingi zona yang eritem dan biasanya ada rasa gatal. Sedangkan tipe lambat itu biasanya muncul dari 20 menit setelah gigitan. Urtika yang terjadi itu lambat tergantung dari derajat hipersensitif dan juga usia. Nah, biasanya pada anak usia kurang dari 2 tahun, reaksinya itu setelah 10 sampai 40 menit, 7 tahun setelah 1 sampai 2 jam, dan 12 tahun itu terjadi 3 sampai 5 jam, dan pada dewasa itu lebih lama, bisa berhari-hari. Ya. Sedangkan reaksi yang berat itu lesi yang generalisata atau reaksi sistemik anafilaksis, biasanya diikuti dengan infeksi sekunder pada kulit dia ya. Kemudian lesinya menjadi lebih lebar, terjadi edematosa dan bisa diikuti dengan pustul. Penegakan diagnosis dilakukan ditegakkan berdasarkan tempat predileksi dan juga gambaran klinis. Tempat predileksi bergantung dari penyebab. Pada ekstremitas biasanya nyamuk, pada kepala biasanya tuma dia ya, tuma dari hewan dia ya, bahu dan leher biasanya tuma dari burung dia. Ini sebenarnya lokasi tidak selalu spesifik ya, tergantung dari orang tersebut dia kontak dengan apa dia ya. Misalkan dia cuma di yang nggak ada burung ya nggak mungkin dia kontak dengan burung ya. Dia tergantung dari tempat tinggalnya juga dia ya. Tapi biasanya tempat predileksi untuk gigitan biasanya di daerah-daerah yang terbuka ya, ekstremitas, leher, kepala seperti itu. Kalau kita lihat gambaran klinis rata-rata yang dijelaskan itu dalam bentuk urtikaria papular ya. Ya, jadi biasanya pada urtikaria papular kita akan melihat suatu punktum dia ada bintik hitam di bagian tengah lesi dia ya. Dan si urtikaria itu bisa berkembang menjadi vesikel ataupun bula yang bisa bertahan dalam waktu beberapa jam sampai hari. Biasanya pada saat kasus yang berat, ya, si gigitan itu yang berkembang menjadi pustul, dia akan bagian tengahnya itu dia akan membentuk suatu bintik hitam, ya. Dan pada saat
pada saat pusul itu pecah, dia akan meninggalkan krusta, dan krusta tersebut dalam beberapa hari dia bisa meninggalkan bekas hiperpigmentasi dan cicatrix ringan. Nah, bila ada dugaan gigitan serangga, ya kamu harus cari sumber serangganya di mana. Apakah dari kamu tinggal di dekat-dekat area yang banyak pohon-pohon kah dia ya? Kalau di perkotaan juga banyak nyamuk dia ya. Di daerah pedesaan, perkampungan, daerah lain-lain juga banyak pohon-pohon dia ya. Jadi kamu harus tahu di mana sumber yang menyebabkan serangga itu banyak ya. Ya. Oke, kalau misalkan orang tua yang anak-anaknya sering digigit serangga juga kita bisa lihat dari riwayat anak tersebut dia bermain-main di mana dia ya pada usia-usia tertentu dia ya usia sekolah paling sering main-main misalkan pergi kemana. Kalau dulu tuh anak-anak tuh interaksi sosialnya tuh lebih banyak dia ya jalan pergi kemana. Kalau anak-anak sekarang lebih seneng di dalam rumah main game dia ya. Kemudian bisa juga akibat kegiatan seperti wisata, bepergian dia ya, ataupun ada orang lain yang di dalam rumah yang memiliki keluhan yang sama. Diagnosis banding dari gigitan ataupun sengatan serangga bisa dalam bentuk varicella stadium awal, bisa ekskoriasi neurotik, kemudian pityriasis lichenoides, reaksi dari investasi jamur dia ya. Kemudian bila klinisnya ragu, kita bisa memeriksakan secara histopatologi. Nah, tata laksana untuk gigitan dan juga sengatan serangga biasanya kita berikan golongan obat oral. Dia bisa dengan pemberian terapi-terapi yang sifatnya simptomatik atau sesuai dengan gejala. Kita berikan untuk keluhan gatal, ya, ataupun reaksi anafilaktik bisa dengan golongan antihistamin yang sedatif ataupun non sedatif. Terapi topikalnya bisa dengan menggunakan beberapa obat oles dia ya mengandung camphor ataupun mentol ya atau calamine lotion dia ya. Kemudian mengurangi reaksi alergi bisa dengan obat topikal steroid dia ya mulai dari sedang sampai dengan kuat. Apabila terjadi infeksi sekunder maka pertimbangkan untuk pemberian antibiotik topikal ataupun sistemik. Sedangkan untuk yang sengatan lebah dia ya ini agak lebih kompleks dia ya. Biasanya kita memerlukan pertolongan dia ya, jadi dia tidak bisa dilakukan di rumah sendirinya. Biasanya memasang torniket tujuannya untuk menekan perluasan dari sengatan dia ya. Kemudian bila terjadi reaksi sistemik biasanya diberikan penanganan untuk reaksi anafilaksis seperti pemberian adrenalin dia ya secara intramuskular dia ya ataupun pemberian tambahan seperti kortikosteroid dan juga antihistamin yang sistemik. Bagaimana upaya preventifnya atau pencegahannya? Ya memakai pakaian yang tertutup dia ya untuk proteksi terhadap serangga dia ya. Kemudian menggunakan insect repellent. Insect repellent itu bahan lotion khusus untuk anti serangga dia ya, misalkan yang beredar di pasaran tuh. Ya pokoknya ada yang di iklan-iklan gitu, tapi hati-hati ya beberapa orang tuh agak sensitif terhadap bahan dari insect repellent ya, golongan autan. Nah, biasa merek autan kayak gitu dia. Cuman hati-hati bahwa beberapa pasien itu bisa alergi terhadap bahan yang terkandung di insect repellent ya. Kemudian bisa juga dengan mengontrol serangga dengan pembasmi serangga atau insektisida. Kemudian kalau punya binatang peliharaan, dia ya, misalkan kalian senang terhadap hewan, ya usahakan hewannya tuh dia dimandikan, jadi dia terbebas dari kutu dia ya. Kemudian kalau punya produk atau bahan-bahan rumah tangga yang ada karpet, itu harus dibersihkan dia ya. Debu-debu juga harus bersih ya. Prognosisnya sebagian besar insekta itu meninggalkan bercak hitaman yang menetap dan infeksi sekunder menimbulkan cicatrix. Ini contoh-contoh
serangga dia ya. Ya, ada beberapa yang memang tergantung dari kondisi geografis dia ya. Ini adalah fire ants, jadi biasanya ada di ini ya di benua Amerika sana. Ya, ini kalau bikin rumah tuh sampai apa namanya besar rumahnya dia ya di dari pasir-pasir gitu. Nah biasanya untuk fire ants ini dia sifatnya kompleks dia ya. Dia karena fenomnya itu bekerja melalui permeabilitas membran menyebabkan pelepasan dari histamin dari sel mas, reaksi alergi yang terjadi itu biasanya respon protein yang terkandung dalam fenom dari fire ants. Ini tergantung dari musim. Ya, pada musim dingin konsentrasi fenom itu lebih rendah sehingga reaksi alergi lebih ringan. Biasanya untuk sengatan dari fire ants sendiri dia ya itu bisa menjadi vesikel atau dengan pustul yang sifatnya steril dia ya dapat terjadi infeksi sekunder akibat bakteri dan juga bisa sampai dengan reaksi anafilaktik. Tata laksana ini sama aja ya. Jadi kalau misalkan terjadi reaksi anafilaktik kita suntikan adrenalin atau epinefrin ya. Kemudian nah untuk imunoterapi untuk kasus imunoterapi sendiri biasanya lebih ke skin barrier ya sehingga terjadi pertahanan dari reaksi alergi terhadap semut api. Ya. Untuk imunisasi terhadap pasien individu tertentu yang berisiko tinggi untuk di Indonesia karena dia semut apinya tidak ada ya jelas imunisasi di Indonesia tidak ada ya. Kemudian untuk reaksi alergi lokal biasanya kita berikan antiinflamasi seperti golongan kortikosteroid ya dan juga mengontrol populasi dari si semut. Nah, biasanya kalau daerah tersebut ya kita pakai insektisida ya. Nah, bed bugs dia ini merupakan masalah yang paling sering ditemukan dia ya terutama di perumahan, hotel-hotel ataupun asrama dia ya ataupun biasanya dari beberapa kegiatan dari individu ya seperti beberapa perjalanan, perluasan imigrasi dia ya ataupun bahkan perkembangan resistensi terhadap insektisida. Ini golongan bedbugs sendiri ini termasuk golongan insekta yang menghisap darah mamalia ya. Dia biasanya sering menimbulkan gangguan pada manusia ya. Nah, beberapa jenisnya itu seperti golongan Cimex lectularius dia ya dan juga Hemipterus dia. Untuk lectularius ini bentuk yang paling umum dia sering kali ditemukan dia ya. Ukuran parasitnya juga biasanya betina lebih besar daripada jantan. Ini termasuk nokturnal dia ya, jadi dia aktif pada malam hari dia ya. Kalau siang hari dia tidak terlalu aktif dia ya. Nah, dia biasanya dijumpai pada area-area dengan populasi yang padat. Misalkan pada asrama ataupun tempat-tempat penampungan tertentu. Biasanya reaksi gigitan itu timbul akibat protein dan respon imun terhadap saliva, ya. Dia juga dipertimbangkan sebagai vektor penyakit karena dia bisa mencerna darah yang dihisap secara lambat dan darah dalam usus dari si kutu busuk ini dia tidak membeku, dia tidak bersifat membran bound sehingga dia bisa berpotensi sebagai vektor penyakit. Ya. Biasanya manifestasi klinis itu akan timbul papul yang eritematosa, ada punktum hemoragik, ya. Nah, kemudian biasanya klinisnya itu tergantung dari sensitasi terhadap individu, bisa ringan atau bisa bahkan tidak terjadi reaksi. Pada umumnya biasanya lesi kulit terjadi pada satu atau beberapa anggota keluarga yang tidur secara bersamaan, ya, dan gigitannya itu biasanya dia membentuk suatu linear group, ya, atau disebut group of three, ya, bisa dapat berkelompok ataupun tersebar di area tubuh yang tertutup, ya. Dan tata laksana sendiri biasanya kita berikan kortikosteroid topikal, kemudian non medikamentosanya dengan eradikasi bed bugs dia ya biasanya dengan vakum kita bersihkan dia lapisan cat yang terkelupas juga sampai tempat tidur, spray semua dia ya ataupun bersihkan kalau misalkan punya hewan peliharaan juga harus dibersihkan semua dan penggunaan insektisida.
Selanjutnya ada blister beetle, dia ini salah satu bentuk serangga dia ya. Ini mungkin di luar negeri dia ya. Sesuai namanya blister berarti dia membentuk suatu blister dia ya. Dia tergolong dalam ordo Coleoptera dia ya. Dia sebagai suatu spesies yang bisa menimbulkan blister atau pembentukan lepuh dia ya. Nah, ada senyawa kantaridin ya, merupakan dari fight blister beetles yang memberikan fungsi proteksi. Ya. Pada saat terpapar dengan blister beetles, dia ya itu bisa membentuk suatu vesikel atau bula yang disebut sebagai suatu klinis yang khas, disebut sebagai mata Nairobi, dia ya. Nah, biasanya terjadi erupsi pustul di atas kulit yang eritema akibat kontak dengan beberapa parasit tersebut. Gambaran histopatologi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap lepuhan akan didapatkan apoptosis pada keratinosit suprabasal dan juga kerusakan sel dan nekrosis. Tata laksana jika terpajan bisa cuci dengan sabun dan air, dia akan menghindari kontak dengan blister beetles. Tapi dia kan tidak ada di sini dia ya. Oke. Selanjutnya adalah golongan fleas atau pinjal, dia ya tergolong ordo Siponaptera, dia ya ini merupakan golongan parasit yang banyak ditemukan. Dia ya paling umum ditemukan dalam bentuk Stenocephalides felis dia, biasanya pada kucing dia ya. Dan juga ada Pulex irritans, biasanya pada anjing. Fleas juga bisa ditemukan dengan hewan liar yang tidak pernah kontak dengan manusia. Manifestasi klinisnya berupa lesi papulofesikel yang nakal, biasanya pada area ungkap bawah. Bagian tubuh lain juga bisa terkena dia ya, ataupun bahkan individu yang alergi terhadap fleas dia ya. Biasanya pupa dari fleas ini bersifat dorman beberapa bulan sampai bisa menimbulkan respon. Dia bisa menjadi suatu vektor dari beberapa penyakit seperti tipes dia ya, atau flea-borne spot fever dia ya, ataupun beberapa infeksi Bartonella henselae, ataupun pada fleas yang lain bisa menjadi suatu tungiasis ya, contohnya seperti tunga penetrans dia ya, bisa menimbulkan lesi papula nekrosis pada kaki dia ya. Biasanya terjadi insiden pada musim kering dan biasanya ditemukan pada lapisan dermis. Ini tungiasis ini lebih sering di Afrika ya, pada petani-petani yang petani-petani yang bekerja tanpa menggunakan alas kaki. Nah, di sana ada golongan serangga dia ya, golongan parasit yang disebut dengan tungiasis dia ya. Jadi kalian mungkin pernah lihat kalau dilepas tungiasisnya itu sampai berair dia ya. Nah, tata laksana untuk golongan fleas di sini dengan obat-obat seperti golongan lufenuron dia ya, fipronil, boric acid, kemudian piriproxifen dan juga golongan insektisida. Ini jarang sekali ditemukan di Indonesia dia ya. Nah, untuk tungiasis sendiri yang biasanya dia di kaki, biasanya kita buka secara manual. Ya, jadi kalau kalian mungkin pernah nonton di beberapa media sosial dia ya, jadi pengeluaran tungiasis dari kulit itu biasanya membutuhkan alat bantu seperti bisturi dia ya. Selanjutnya adalah lepidotterism dia ya, ini biasanya gambaran reaksi kulit terhadap golongan seperti kupu-kupu dia ya, cocoons atau caterpillars dia ya, biasanya terjadi reaksi iritan disebabkan karena kontak dengan golongan bulu Lepidoptera, reaksi diperantarai oleh toksin dan juga akibat pelepasan histamin, kinin, aktivator plasminogen dan juga toksin proteinaceus dari rambut atau spines ataupun hemolimpa. Dia akan menimbulkan suatu reaksi klinis seperti papul eritema yang nyeri, edema dan hemoragik dan terjadi urtikaria. Kelainan kulit juga bisa terjadi reaksi sistemik dan pada kontak
dengan golongan yang selepterix, dia bisa terjadi perubahan warna pada kulit. Ada istilah dermatitis caterpillar, ya disebutkan karena penyebabnya adalah larva kupu-kupu itu kontak langsung dengan bulu-bulu halus pada pakaian, ya. Kemudian tanda klinisnya berupa urtikaria, maupun eritema yang gatal, terutama di kaki, lengan, dan tungkai, ya, serta leher. Nah, kalau pada anak-anak yang terkena bulu-bulu dari kupu-kupu atau caterpillar, bisa mengalami eritema yang diffuse atau setempat, edema pada bibir, lidah, dan juga mukosa bukal. Dapat terjadi keterlibatan itu esofagus dan tracheobronchial, dan biasanya cara mengatasi itu kita bisa mengeluarkan bulu-bulu secara manual ya dengan menggunakan endoskopi. Terapi farmakologi yang digunakan untuk golongan gigitan serangga itu adalah dengan obat antihistamin. Antihistamin sendiri kalau kalian pelajari dia ada golongan sedatif dan juga non sedatif, ya. Biasanya tujuannya adalah mengurangi respon alergi, ya, ataupun reaksi gatal, ya, ataupun beberapa krim antihistamin, ya. Nah, untuk obat golongan antihistamin yang non sedatif itu biasanya ada cefirisin ataupun loratadin, ya. Sedangkan kalau yang sedatif itu ada golongan misalkan CTM, ya, atau klorpenilamin maleat, ciproheptadin ataupun methylhydrolin napadisil. Sedangkan golongan antihistamin topikal dia ya biasanya disebut sebagai lotion kalamin dia ya. Nah, biasanya ini digunakan pada reaksi-reaksi gatal akibat gigitan serangga. Ini cara penggunaan untuk lotion kalamin lotion ya sebagai antihistamin topikal biasanya digunakan pada kulit yang bersih ya. Nah, tapi ingat bahwa kekurangan dari lotion kalamin ini bisa menyebabkan suatu reaksi iritan. Sedangkan kedua adalah krim hidrokortison. Ini merupakan golongan kortikosteroid topikal. Dia tujuannya adalah mengurangi inflamasi, kemudian juga mengurangi edema. Ya. Konsentrasi bisa dalam bentuk 1% sampai 2,5%. Kemudian analgetik diberikan untuk apabila terjadi reaksi yang menimbulkan rasa nyeri, kita bisa pertimbangkan untuk pemberian analgetik. Golongan yang bisa digunakan adalah golongan paracetamol ataupun ibuprofen. Kemudian golongan topikal biasanya dalam bentuk anestetik topikal dia ya, seperti gel silokain 2%. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan terkait dengan reaksi kulit terhadap serangga? Wah, ini partisipannya ini semakin berkurang dia ya. Turun menjadi 62 dia. Oke, dia ya. Jadi semakin berkurang, kadang naik, kadang berkurang dia ya begitu-begitulah dia. Bagus sih dia ya. Jadi mindset kayak gitu yang kalian terapkan di kedokteran, malas-malasan itu mindset yang cukup bagus dia ya. Mungkin hanya beberapa saja yang mindsetnya normal-normal. Kalau yang lain error-error. Udah tahu saya anak-anak ini. Jadi kalau kalian malas ikut kuliah dia ya, yang rugi ya kalian sendiri ya. Karena kenapa? Kalian ikut kuliah itu kan bayar apa tuh namanya istilahnya sekarang tuh apa UKT ya kalian sudah membayar UKT terus kalian gak ikut kuliah karena malas ya enjoy aja selama masih masa semester, nanti kan kelihatan saat nanti koas, nanti saat kelihatan model ujian kompetensi ya kan. Nah, kamu saksi sendiri itu teman-teman kakak kelas kalian itu ada yang sampai ikut 8 kali ujian nasional ya, kayak gitu. Apa yang kamu kerjakan saat kuliah nanti akan menuai hasil saat nanti ujian kompetensi. Ini perjalanan kan baru semester 5 ya. Belum koas, belum ujian kompetensi.
Jadi kalau penguasaan teori saat kuliah tidak bagus, ya jelas saat koas juga akan tidak bagus. Ya, karena pada saat kamu koas itu sudah nggak ada teori-teori kuliah kayak gini. Kamu yang mencari kasus, kamu yang mempraktekkan setiap hari. Ya. Jadi kalau kamu salah pengobatan, ya jelas kamu jadi dokter juga akan salah mengobati. Oke, ada pertanyaan terkait dengan kuliah hari ini? Ya. Satu Izin bertanya, pertimbangan Dok. saya kenapa kita kuliah Zoom yaitu untuk memudahkan kalian. Jadi biar tidak bolak-balik ke kampus ya, karena kampus tuh jauh dia. Ya, kalian juga tinggalnya berpencar, jadi bisa mempermudah untuk kuliah. Tapi kalau sudah dipermudah juga pemalas kuliah, ya mau bilang apa lagi dia? Ya kan? Berapa orang itu yang nggak masuk sekarang? Ini tiba-tiba naik lagi 66. Habis turun lagi. Coba ini yang stop di 66 si Fatima kirim ke saya nama-nama yang nggak hadir. Ini mau saya konfirmasi ke sekretaris blog apakah anak ini memang patol apa enggak. Kirim ke saya sekarang, Sapa Fatima. Karena ini bibit-bibit patol, yang patol-patol ini Baik, bisa Dokter. ke bawah dia. Kirim ke saya sekarang itu. Dari 66 masuk keluar, nggak tahu ini kenapa dia. Kamu kirim ke saya nama-nama yang nggak hadir ya, biar saya konfirmasi ke sekretaris blog ini. Ya, ada pertanyaan? Izin bertanya, Dokter. Silakan. Untuk tata laksana dari Fire Ants itu kan salah satunya pemberian epinefrin apabila terjadi reaksi anafilaksis, Dok. Apakah setiap orang yang digigit oleh Fire Ants itu dapat menyebabkan reaksi anafilaksis, Dok? Terus kan reaksi anafilaksis itu ada yang berat ringan, itu diukurnya dari mana, Dokter? Terima kasih banyak, Dok. Ya, jadi bukan cuma fire end saja yang bisa menimbulkan suatu reaksi yang ringan dan berat dia ya. Rata-rata gigitan serangga, semua serangga dia ya bisa menimbulkan suatu reaksi anafilaksis. Terutama pada orang-orang yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap gigitan serangga. Fire ant sendiri merupakan salah satu contoh serangga yang mungkin memiliki toksin yang lebih kuat dan dia tidak terdapat di Indonesia ya. Nah, pada saat terjadi gejala ringan akibat gigitan ants dia ya, baik yang bukan tipe semut api ataupun semut biasa, itu bisa kita melihat dari reaksi yang ditimbulkan. Apakah dia bersifat lokal ataukah bisa menimbulkan gejala klinis yang lebih berat. Biasanya kalau yang ringan, dia ya gejala ringan ya seperti adanya papul atau peninggian kulit yang merah, ya disertai dengan rasa gatal yang ringan. Tetapi kalau misalkan dia sudah berat pada individu yang sensitif terhadap toksin dari serangga, baik semut ataupun golongan serangga lain, bisa menimbulkan suatu gejala reaksi anafilaktik ringan seperti edem pada daerah setempat, kemudian edem pada selaput mukosa dia ya, seperti mata ataupun daerah bibir dia ya, ataupun bagian tubuh yang lain. Tetapi kalau dia sudah reaksi anafilaktik yang berat, otomatis sudah terjadi shock anafilaktik ya, ya. Mulai dari gangguan perfusi dia ya, terjadi apa namanya kelainan dari vital sign-nya, pernafasannya meningkat dia ya, kemudian apa namanya takikardi dia ya. Pada respon yang berat itu kita sudah tidak mungkin mengobati dengan pengobatan golongan seperti golongan antihistamin atau untuk golongan apa namanya steroid dia ya, kita harus memerlukan penanganan secara anafilaktik, yaitu penggunaan adrenalin ataupun epinefrin ya, untuk menangani gangguan perfusi yang terjadi pada reaksi anafilaktik yang berat ya.
Nah, kebetulan si fire ants ini kan nggak ada di Indonesia, ya. Tapi kemungkinan saja golongan semut yang biasa pada orang yang sensitif terhadap toksin dari ants atau semut itu bisa menimbulkan suatu reaksi anafilaksis, baik yang ringan sampai dengan yang berat, ya. Terima kasih, dokter. Rata-rata kalau pada praktek sehari-hari ya, mungkin kalian juga nanti dapat. Nah, pada praktek sehari-hari kalau orang digigit serangga, biasanya mereka datang, kita biasanya mengobati simptomatis. Ya, paling ringan ya kita memberikan antihistamin yang seperti yang kalian tahu, antihistamin itu untuk mengurangi gatal seperti golongan cetirizin, ya, CTM, loratadin. Nah, topikalnya apa? Topikalnya kita lihat kalau misalkan dia ringan saja ya bisa kita kasih kalamin lotion, ya. Tapi kalau ada beberapa yang derajat kemarahannya berat, berarti pertimbangkan untuk diberikan steroid topikal. Dia bisa hidrokortison, ya, untuk mengurangi respon inflamasi, ya. Tapi kalau sampai dia menimbulkan gejala yang berat, misalkan dia sudah mulai sesak nafas, dia matanya bengkak, bibirnya bengkak, bagian tubuh lain juga edem, ya, maka kita pertimbangkan untuk melakukan penanganan reaksi anafilaksis. Dia mulai ukur vital sign-nya dia. Apabila terjadi kelainan atau gangguan pada vital sign, maka cepat-cepat memberikan pertolongan pertama terhadap reaksi anafilaktik. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan? Nah, ini dinaik naik lagi 70 ini. Jadi anak-anak ini mereka pikir saya enggak perhatiin, tapi ya sudahlah ya. Nanti Fatima kirim nama-nama yang tidak hadir ke saya ya. Biar nanti dikonfirmasi ke siapa? Lili ya, Lili ya. Lili yang ya, Dokter Lili Iya, yang dokter. ini ya. Oke, biar saya cek ini nama-namanya apakah anak-anak ini sering gak masuk ya. Jadi udah mulai jadi kebiasaan. Satu faktor kenapa saya tidak mau untuk tidak mau untuk terlibat di profesi karena saya tidak mau beban pikiran dengan eh, apa namanya sifat-sifat mahasiswa yang kadang-kadang malas, ya. Saya tidak mau membuang energi saya yang terlalu banyak untuk marah-marah, ya. Jadi kalau saat saya mengajar koas itu saya sudah anggap mereka itu sebagai dokter muda. Entar lagi dia sudah menjadi sejawat dia ya, sudah lebih dewasa. Tapi kalau yang kayak masih yang mahasiswa ya kayak gini saya masih ingetin ya, masih mengingatkan apa tentang perilaku ya. Tapi kalau sudah koas saya sudah nggak mau tahu ya, saya rasa itu sudah mengambil profesi dia ya. Jadi harus benar-benar nggak boleh malas dia. Satu pertimbangan saya kenapa saya menarik diri dari mengajar profesi ya karena gitu ya, sifat-sifat yang tidak mau belajar. Daripada saya buang-buang energi ya, mendingan saya tidak mengajar. Paham ya? Jadi yang rugi sebenarnya tuh ya kalian udah bayar UKT tapi tidak mau belajar untuk itu. Ya mungkin sebagian saja, tapi kan berefek ke yang lain. Ya, kalian jangan pikir kalian tidak dipantau secara individual. Dipantau tetap. Jadi yang malas-malas, yang suka patol itu tetap akan ketahuan. Karena kalian punya pembimbing akademik masing-masing. Jadi jangan pikir kalian itu tidak diketahui secara individual. Ketahuan, ya. Bahkan untuk PA-nya saya pun saya bisa tahu. Saya akan cross check terus. Anak ini di sana gimana dia.
Paham ya? Jadi kalau kalian sudah memilih menjadi dokter itu belajar seumur hidup, bukan belajar saat semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu aja. Ya. Kalau sudah memilih jadi dokter ya learning long alive. Ya. Sepanjang hidupmu kamu belajar. Ini yang udah masuk-masuk itu kirim ke saya namanya Fatima. Ya, jangan kamu screenshot. Kamu tulis namanya tuh ketik ke saya. Baik. Nanti nama-nama yang tidak ikut itu saya akan pantau di nilai ujian. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini. Ya. Fatima jangan lupa, ntar selesai close, langsung kirim nama-nama ke saya. Ya. Yang menggunakan satu device, 2 orang itu lapor ke Fatima dan pastikan itu benar. Ya. Ini kalau saya lihat yang 2 device ini cuma siapa, Mustika sama siapa ini dia. Yang lain saya enggak nemuin. Yang 2 device cuma itu aja dia ya. Oke, laporkan ke saya ya. Sekarang saya akan konfirmasi ke sekretaris blok. Oke, baik. Terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter.